Akhirnya repot niku. Ya wong itu nang omah mawon. Dadi nek wong itu sing cantik-cantik ngoten niku nek isih nom wis ben omah wae. Mergo Idul Fitri niku ketika melaksanakan sholat Idul Fitri kan tidak di masjid, boleh di rumah sendirian, tetap disunahkan sendirian di rumah. Afdal bagi dia kalau memang datang ke masjid menimbulkan fitnah. Dosa-dosa ini pemuda-pemuda sing do mata keranjang niku lah. Jadi mangke yo nang omah jamaah karo ibune sing muda-muda iki. Ya rasa khotbah, ndak usah khotbah baik. Ya anggar salat tok. Sunahnya salat mawon nang omah Idul Fitri, salat Idul Fitri nang omah gak ana khotbah kan sah, ndak apa-apa. Tapi zaman akhir betul nih, memang sudah dinas Rasulullah SAW. Termasuk tanda-tanda kiamat itu dekat itu ketika orang megah-megah dalam bangunan masjid, terus nalika hadir sing hadir iku ikhtilatul rijal bin nisa. Wis do suk-sukan lanang itu do pamer aurat, mboten nutupi aurat ana masjid do sedo cenggraman apa niki do jakong-jakong. Ini sudah zaman akhir. Kembali ke masalah. Jadi wanita yang cantik-cantik walaupun diizinkan suaminya untuk itikaf di masjid itu jadi makruh. Ya nanti biar gak jadi makruh, masjidnya masjid yang tertentu. Maksudipun yang sekira tidak menimbulkan fitnah dengan yang lain. Umpama di tempat yang tertutup. Ini kan terbuka nggih. Jadi mesti nek nang kono sing lewat mesti delok lirik. Wah, sapa kae. Ya berarti nang sing sekira gak dilewati wong. Dadi sing mboten anu lah nggih. Tapi angel sakniki, angel nggih. Mesti sakniki mesti buka kabeh. Yang tempat Levien dulu saya masih mendapati di waktu di mbah saya di Boyolali itu. Jadi untuk itu aku ditutup, dikilung. Jadi ada yang pertama jalan tembus untuk jamaah depan itu, belakang tutup semua, jendela tutup semua. Nah, terus hanya pintu samping yang dia masuk. Mboten campur ini kan berarti kan jenengan nyampur to mlebune kan bareng kabeh tengah. Kalau yang dulu itu sisih kiwa wedok sing kanan sing laki-laki. Nah, itu ngoten niku ora ndak jadi makruh karena dia bisa menjadi bisa menjaga dari fitnah. Kemudian dalil i'tikaf di Al-Qur'an wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian kumpul karo bojo di waktu kalian sedang i'tikaf, suami istri i'tikaf di masjid. Gak kena kumpul. Niki kumpul, saya kalau masuk kumpul jima lho nggih. Mboten kumpul awar, mboten tegese jima. Tubasyirun jima. Masa nang masjid apa berjima? Jima. Apa? Ya, di masjid. Nah dulu gitu Pak, mboten di dalamnya nggih. Masjid itu yang dinamakan masjid apa? Dalam ini masjid, teras pun juga masjid. Rohabah samping kanan samping kiri pun juga masjid. Nek dulu zaman dulu masjid kan los, gitu loh. Dan lihat di Masjid Nabawi Mekah itu kan los. Tanah tok to niku Pak, tidak berruang seperti ini. Nek saniki kan sudah dirubah jadi nah dulu itu los. Mana-mana tanah itu masih tanah wakaf masjid jadi masjid semua. Nah ini wong nek daerah Mekah itu karena terkenal orang syahwatnya besar-besar. Terkenal orang sahabat itu kalau Mekah Madinah tuh karena kebanyakan lagi daging unta dan daging pedus gitu. Syahwatnya besar-besar. Delok wedok ora bertahan. Ada satu cerita niku, ada sahabat kalau buka puasa tidak kurma tapi bojone. Sange sawate gede.
Niku ada satu riwayat, bener satu riwayat. Ini kan dewa sahabat saking tegangan tinggi itu, mergo ra kumpul sedina nggih. Niku bukane mboten kurma tapi bukane wujud. Ini tadi maksudnya, jadi kalau emperan, teras pun namanya masjid. Kalau umpama terus kumpul nongkono jimak nongkono mungkin malam-malam gak kita uang kan bisa tuh Pak. Maksud, masjid sepi bisa saja. Kan bojone dhewe kan ya halal bojone dhewe, tapi kan enggak baik bojone iki wong nang masjid mosok ngono. Jadi enggak baik. Tegese halal karo bojone halal, cuman tempatnya enggak pas. Maka dia kok pas itikaf seperti itu batal. Karena junub batal itikafnya. Atau mutus sperma itu juga batal itikafnya. Karena kita bahas syarat-syaratnya apa saja kita bahas di sini. Kemudian wal itikafu fil ashril awakhir min Ramadan afdalu minhu. Jadi saya ulang lagi, asal mula iktikaf itu sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib. Nah ini sekarang iktikaf sunnah, iktikaf sing hukum sunnah niki ondo usuk antara satu dengan yang lain. Ondo usuk itu ada waktu-waktu yang tertentu yang lebih utama dari waktu yang lain. Di sini Imam Syafi'i ngendikaken al-ashrul awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Iktikaf di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan itu lebih utama daripada di hari yang lain, daripada di 10 yang awal atau di tengah. Yang utama ini yang akhir nanti. Tetapi di sini istiadatnya Imam Syafi'i mengambil hukum dari beliau, istiadatnya beliau. Mergo kenapa kok lebih utama? Dikarenakan malam Qadar itu datangnya di antara tanggal malam 21 dan malam akhir hari Bodor, akhir Ramadan. Bukan hanya diganjil, genap ganjil pun bisa. Jadi beliau mengatakan pokok likuran malam 21 sampai nanti akhir, entah itu ganjil atau genap, di situ arja diharapkan atau sering terjadi malam Qadar. Melainkan itikaf di malam 21. Lebih diharapkan lagi sing ganjil-ganjil. Nanti kita bahas malam Qadar itu malam yang bagaimana, terus timbulnya apa, tanda-tandanya apa, di sini ada semua, ada keterangannya. Kita baca dulu aja. Adapun dalil hadis tentang iktikaf, khabarus sahihain, hadis Imam Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam iktakafal ashrul awsat min Ramadan thumma iktakafal ashrul awakhir wa lazamahu hatta tawaffahullah wa iktakafal ashrul awal aidan. Rasulullah menawi mancing teng bulan Ramadan nika itikafipun banyak di malam 10, di hari 10 yang akhir di bulan Ramadan. Tapi juga urutnya ya mungkin. Jadi Rasulullah itikaf dulu di 10 yang tengah. 10 yang tengah di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya Rasul itikaf di 10 yang akhir di bulan Ramadan. Sampai dumugi Rasul situ. Niku badanipun tahun, misalkan tahun ini Rasulullah 10 yang tengah, 10 tengah itikaf, 10 akhir boten. Tahun berikutnya 10 akhir sampai beliau meninggal. Jadi Rasulullah mendapati Ramadan itu berapa kali? Masih ingat? Rasulullah mendapati Ramadan itu berapa kali? Berapa kali Ramadan? 9 kali Ramadan. Yang 8 itu genap. Yang 8 ganjil, yang 1 genap.
9 kali itu yang genap hanya satu tok, lainnya ganjil terus. Tegese ganjilnya Syakbannya, Ramadannya. Ramadan kalau kita ngitung bulan Komariah kan 29, paling sedikit, paling banyak 30. Nah itu Rasulullah Ramadan 9 kali itu yang 8 kali ganjil terus, habis itu hari raya. 29 hari raya. 29 hari raya. Genepnya satu tok. Yang puasa genap 30 hari itu hanya satu kali. Di waktu tidak bisa melihat hilal Idul Fitri atau tidak bisa meruyah karena mendung, sampai beliau mengatakan apabila kalian ditutupi oleh mendung dan tidak bisa ruyah, maka genapkanlah puasamu 30 hari. Sama kayak kemarin Syakban mendung, tidak bisa ruyah melihat awal Ramadan, maka genapkanlah Syakbannya 30 hari baru masuk Ramadan. Itu hadis itu sahih Imam Bukhari Muslim. Zaman akhir ya bondo gentak genah nggih. Ana sing poso dina Rebo niki sik wis bodo dhisik ta niki berarti. Meh bodo iki. Jogja niku ana sing poso niku dhisik. Kacek pirang tepi kita kan Selasa nggih. Mereka nek Muhammadiyah Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rebu terpojok udah puasa. Itu ada di Jogja itu, orang genah itu. Iki melu sapa? Iku kudune pemerintah kudune bertindak tegas, cekel kudune. Gak oleh gak oleh semarak. Itu tugasnya pimpinan. Tidak tahu saya. Apa itu diwawancara itu katanya ikut wong sepuh, ikut mbah tuwa kono, sing dituakan kan wong Jawa kan biasanya ikut sing mbah tuwa dituakan. Itu sudah nyeleneh, tidak boleh diikuti, jangan diikuti. Itu jelas kesasar. Itu namanya bid'ah. Contoh bid'ah yang mungkaroh, bid'ah yang diharamkan. Mergo tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terus iki. Kemudian Rasulullah juga pernah itikaf di awal bulan juga pernah. Di awal bulan, tetapi di sini Ashrul awal di sini min Syawal. Idul Fitri, sudah Idul Fitri, Rasul terus itikaf. Di Idul Fitrinya itu 10 awal di Syawalnya. 10 awal di bulan Syawal. Rasulullah juga itikaf. Jadi di sini menunjukkan bahwa itikaf tidak harus di waktu puasa Ramadan. Di bulan apapun dipersilahkan. Dan juga tidak harus malam. Siang pun gini pun jenengan niat itikaf. Jadi ketika jenengan masuk ke masjid biar dapat pahala tunggu-tunggu dan gagi niat iktikaf. Karena kalau enggak sah. Kalau enggak niat enggak sah. Walaupun jenengan sampai suwil duduknya, karena enggak niat iktikaf maka tidak sah. Yo gantok pahala. Tapi bujune nek ana ilmune nggih. Menyampaikan ilmu kan jenengan enggak niat iktikaf tapi kan ngeroki ilmu. Jadi itu pahala mergo iku. Ana ilmune. Nah ini misalkan jenengan kok pas enggak ada kajian seperti ini, pengen nomor suwi niat iktikaf. Itu biar pahala terus. Kemudian ada satu hadis lagi, mani takafa fuwa kona kotil fakaan nama aktako nasamatan. Barang siapa yang iktikaf sing wektunipun jarak mangsani suwene niku fuwa kona kotin itu jarak di antara 2 kali ngepoh susu unta. Jadi enten unta meteng duwe anak. Enten unta meteng duwe anak cilik. Ini kan susune mesti gede niku mergo kanggo anake. Nah, niku dipoh dhisik, dipoh niku diperes diambil. Jadi susunya jarke sedelok
terus anaknya mentil, ngemi, terus beberapa waktu datang, beberapa waktu kempet, nanti beberapa waktu dia terus bedot pentili ning wau sonto wau, dijarke meneh akan ada susunya lagi. Lah dipoh meneh, nah, dipoh diambil meneh. Jadi jarak di antara ngepoh susu onto sing pertama dengan ngepoh di antara susu sing kedua, jarak yang kedua. Paham betul jenengan iki? Jadi contohnya ngeten. Misalkan ngepoh niku mengambil susunya, sapi perah itu Pak. Sapi perah kan diingkuni diambil susunya nggih, diperes, diambil, diminum. Unta pun bisa diperes, diminum untuk kesehatan. Iki ana unta susune gede mergo duwe anak. Nah, niku diperes dulu, diperes. Kan ini berapa menit itu meres itu? Nah, meres, bareng pun kempet dijarkis delok, nanti akan tumbuh lagi, akan ada airnya lagi. Terus disusu karo si anake. Nah, lah mongso anak mentil unta iki pirang menit? Mungkin ya berapa detik lah, menit lagi. Mungkin 2 menit, misalkan 2 menit. Bar wis dijabut, nanti akan ada lagi susu lagi, dipoh meneh, diambil lagi. Nah, jarak niki lho, poh pertama dan kedua niku kira-kira berapa menit itu. Nah, wong sing ketika iktikaf jarak ismono mau niku padha karo pahalane merdekake budak. Sama saja pahalane merdekake budak. Padha karo sedekah merdekake budak. Nah, mongsone padahal ora suwe, paling berapa? Ya mungkin kira-kira 10 menit lah. Nah, ini jenengan iktikaf sak jam kan kathah to pahalane. Nah, ngoten lho. Kemudian sekarang kita menginjak menuju kepada malam Qadar, karena ada hubungan kenapa Imam Syafi'i mensunahkan lebih afdol 10 hari akhir di Ramadan daripada yang lain-lain. Mergo alasanipun li'ajli tolabi lailatul qadri, karena dengan tujuan ngarep-ngarep mendapati malam Qadar. Wahya inta Syafi'i, malam Qadar munggu Imam Syafi'i munhasiratun fil ashril akhir min Ramadan. Teringkas atau malam Qadar itu pun yang terjadi itu sering terjadinya di 10 hari yang akhir. Munhasiratun rata-rata terjadinya di 10 hari yang akhir min Ramadan. Bisa genap, bisa ganjil. Fa kullu lailatin minhu muhtamalatun laha. Nah, tiap malamnya dari malam 21 sampai nanti malam akhir itu bisa saja mendapati malam Qadar itu, karena dirahasiakan. Karena malam Qadar itu tidak bisa diketahui dengan pasti, sesuatu yang disamarkan dirahasiakan. Kan ada beberapa rahasia itu orang tidak bisa mengetahui pasnya itu hari apa, tanggal piro itu tidak tahu. Nah, itu rahasia Allah. Kalau dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata gini, ada 6 hal yang dirahasiakan Allah, tidak ada seorang pun yang tahu. 6 hal ini ditaruh di beberapa tempat atau di beberapa amaliyah yang orang tidak tahu 6 itu di mana. Yang pertama adalah pangkat wali. Wali itu dirahasiakan Allah, derajat wali. Wali itu dirahasiakan Allah, kekasihnya Allah itu dirahasiakan. Kita tidak tahu jadinya wali ini sing ndi. Apa Pak Yusuf, apa Pak Amrin, Pak Sopo, tidak tahu. Atau mungkin yang biasa resi-resi itu juga bisa jadi wali. Tujuannya apa? Biar kita berhati-hati, tidak gampang mencela orang. Mungkin yang buat celamu sebenarnya wali, wah kualat dengan. Nah, ini jangan mandang remeh. Wong sing ketoi rapate menjanji. Ikuti dirahasiakan. Bisa saja orang yang penggiane resi-resi sing kita ibadah yang pas-pasan iku dadi waline Allah.
Betul jenengan, kadang jenengan iki ning masjid jamaah terus ana niate pamer riya, ana pamer niate riya. Nah, dadi akhirnya menghalangi tinggal jadi wali. Itu. Nah, biasanya amal-amal sing do ngetok-ngetok itu yang dadi wali ki angel. Nah, mergo ana sifat riya, ujub. Terus yang kedua itu murkanya Allah. Murkanya Allah itu dirahasiakan. Ditaruh di satu maksiat yang kita tidak tahu di maksiat mana yang pas murkanya Allah itu menimpa. Apakah murkanya Allah ditimpakan di waktu kita mungkin melihat wanita bukan mahram tiap hari, dosa terus cilik? Apakah mungkin di maksiat karena menggunjing orang? Apakah ditaruh di maksiat yang nyakiti tonggo dan lain-lain? Nggak bisa, itu dirahasiakan. Nah, mergo dirahasiakan kita harus ngati-ngati ojo sampai berbuat maksiat sekecil apapun. Mergo khawatir nek pasti murkanya Allah jadi ndadekake sebab amal apik dilebur Allah. Iku enten satu cerita di Kudus dulu di waktu saya mondok dulu. Mbah Yesa cerita menceritakan beliau punya teman di Kudus, punya teman seorang yang kaya raya, punya kos-kosan banyak. Ya cukup ngasih Pak. Menoro jamaah teman Menoro itu dia punya kos-kosan, tapi khusus perempuan, kos-kosan untuk perempuan. Di sekolah-sekolah ada kerjono, politron dan teman ini udah kos mereka. Niku ada satu kebiasaan buruk. Ibu angger setiap pagi atau sore itu tempat mandi itu dibolongi Pak. Kamu dibolong, nginceng wong adus wong sing do kos-kosan. Mbek dilokke karo anake. Pak, ampun ngoten mboten pareng niku. Kok ngincenge wong adus. Dikandani malah ngremeh walah rasa ngurusi aku, urusanku dhewe. Ngono. Iku akhirnya terus sebab niku mboten tobat dari dosa yang kecil itu. Akhirnya meninggal sul khotimah Pak. Meninggal sul khotimah diajari maos la ilaha illallah niku mboten purun malah ada muka yang menghina. Jaluk Quran, aku jaluk Quran. Aku pengin rumah sana yo dari ahli waris jaluk Quran niku me diwaca. Sebenarnya mboten maca malah saksikan aku anti Quran malah kono. Aku anti Quran, terus mati. Dadi welek to. Mati elek nol minam dalil. Niku terus bayi sampai nangis terus kondo karo anak janjane iki amal ibadahi, amal maksiati pak iki apa kok sampe ngene. Niku cerita mergo dosa cilik penggene ndelok wong adus. Niki ngepasi Allah murka dadi sebab mati elek. Nah, ini hati-hati. Kita harus setiap hari menjaga biar tidak jatuh kepada amal-amal Allah sing walaupun sekelumit. Nah niku kedadipun tobati. Dadi senajan cilik ndang tobat temenan terus aja baleni meneh. Mergo khawatir nek melaksanakan lagi itu tidak ada murkanya Allah. Nomor 3 terus rahmat. Rahmatnya Allah juga dirahasiakan. Nek ayat Al-Qur'an itu inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan yang berbuat amal baik-baik. Tapi pas ngepasi rahmat turun kan dirahasiakan, kita tidak tahu. Ngepasi pas apakah kita jamaah, apakah pas kita sedekah, apakah pas kita puasa. Ini mergo dirahasiakan nih kita biar tiap hari terus istihad terus benar-benar tekun untuk berbuat baik, menggapai rahmatnya Allah. Mergo amal cilik sithik walaupun sekelumit kalau ngepasi rahmatnya Allah turun itu bisa menjadikan sebab terleburnya dosa-dosa besar. Kados contoh hadis Bukhari Muslim, ada seorang wanita pelacur nggih yang sudah hadisnya mutawatir itu Bukhari Muslim banyak diceramahkan kiai-kiai itu. Ana wong wedok penggane pelacur. Tahunan, puluhan tahun Pak, puluhan tahun ceritanya kita dalam kitab puluhan tahun. Tapi ada satu amal perbuatan baik yang mungkin kurang tuh remeh, orang menjanji. Napa niku
di waktu Kiai Mbah pulang dari kerjaannya itu melewati padang pasir, ada anjing yang jatuh ke dalam sumur. Tiba nang sumur kejet-kejet Pak, dijikok terus diselamatke dikai diombe sampai dia seger terus anjingnya tak kabur. Nah, ini sebab mergo pelacur ini berbuat amal baik sing kita di mata kita itu ora pati menjanji. Ini sebab untuk rahmati Allah orang itu bertobat. Dalam kitab itu diteruskan lagi itu keterangannya sebab berdia sebab ikhlasi nulungi asu sing tiba nang sumur kuwi niku dadi akhirnya dia bertobat dari dosa besar yang zina itu sampai akhirnya mati dia netepi Islam perbuatan baik. Nah, terus Rasul ditanya sahabatnya, Rasul dia di mana? Dia fil jannah, dia di surga. Dosa-dosa pelacurnya diampuni Allah semua. Sebab dia ikhlasnya nolong anjing yang jatuh ke dalam sumur itu. Nah, ini jadi jenengan badhe sedekah napa-napa rasah pandang sapa sing dikei nggih. Tik wong sing sikile pincang atau pengemis atau mungkin orang yang ngamen. Dikei. Ojo malah wong ngamen lagi untuk sudah dapat beberapa lagu jenengan tutup gerbangnya ra gelem metu ra gelem ngei duit iku aja niku ora apik niku. Ya kan dia butuh duit to nggih ya kei. Siapa tahu jadi pelebur dosa. Kemudian yang keempat malam qadar. Nah, Sayyidina Umar ngendikaken malam qadar dirahasiakan Allah. Bisa jatuhnya di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kenapa dirahasiakan? Tujuannya biar kita itu mulai dari malam 1 sampai akhir nanti terus semangat terus, ojo mandek-mandek. Nah, gitu. Nah, Imam Syafi'i tadi mengatakan malam selikur ke akhir itu rata-rata, bukan hukum pastinya loh, bukan hukum pasti. Itu akeh-akeh jatuhnya di 10 yang akhir. Tapi aslinya tetap dirahasiakan, nggak tahu. Mbak. Ini pun dapat pinten nih Pak? Dapat 13 nggih. 14 atau 13 nggih? 14. Nah, ini tetap terus tiap hari jangan putus dekai, jangan putus. Ini pun taruhan witir. Ini ada khilaf dari beberapa ulama. Terus malam qadar itu jatuhnya tuh semalam tok niku apa ganti-ganti hari. Terus di malam Ramadan saja apa bisa di malam bulan-bulan yang lain. Nah, ini qaul mu'tamad jumhur Imam Syafi'i mengatakan bahwa malam qadar khusus di Ramadan saja, tidak di bulan yang lain. Nah, mesti niku adapun nanti pindah-pindah ke malam 1, malam 2, malam 3 itu juga ada khilaf, ada beda pendapat di antara para ulama. Ono sing tahun iki engko ono tanggal semalam selikur. Tahun ngarepe bisa pindah malam 2, 3. Tahun ngarepe bisa pindah malam 27. Nah, tergantung karena rahasia. Terus kemudian mulainya tuh dihitung malam tuh kapan? Nah, malam tuh dihitung mulai kapan? Apakah tengah malam? Nah, ini harus tahu. Mulai dari maghrib. Setelah maghrib itu sudah masuk malam qadar. Jadi tidak hanya sedikit malam kok setengah 12 tidak. Tidak seperti prasangkanya beberapa penceramah yang keliru. Karena ada beberapa penceramah malam qadar ku sedikit tok, wong berapa menit tok di jam sekian, nonton toh. Pernah krungu betul dengan ada penceramah yang mengatakan seperti itu. Itu tidak pas. Tidak pas. Di kitab diterangkan mulai malamnya. Jadi mulai habis maghrib. Habis maghrib sampai sebelum subuh. Itu masih malam. Kalau itu pas qadar itu masih malam qadar terus. Sampai temen iki dihentiake mulane nek malam Ramadan ojo sampai ninggalke jamaah maghrib. Terus nanti isya kemudian azam niat jamaah subuh. Berazam. Azam niku tegese niat engko aku mes subuh jamaah nanti malam. Nah, harus ada itu.
Mergo nek jenengan ora azam mung santai-santai tok, terus ternyata nggak bisa jamaah subuh, tidak tercatat amal baik. Ini jenengan punya niat, punya azam kuat untuk jamaah subuh, ternyata nggak bisa subuhan, wis to pahala subuh. Lah ini malam qadar kan luar biasa. Nah itu. Jadi yang paling utama ya tiap jamaah terus tiap hari sholat sunahnya dan namanya dikentengke. Nah niki sing do keset-keset iku lho, sing keset-keset, sing do rapati sregep sholat sunah, tarawih jamaah, rapat ora sregep qiyamul lail, paling enggak jamaah maghrib dan ba'diyah maghrib itu sudah ditinggalkan. Terus isyaknya jangan ditinggalkan jamaahnya, qobliyah ba'diyahnya. Wis kutok ora apa-apa. Kok azam supaya nanti subuh jamaah. Ini pun maghrib nggih. Pun apa dereng niki? Oh, dereng, kecepatan ya kalau jalan niku nih. Oh, beda ya. Itu kan kurang 50, kurang 20 menit. Kena 10 menit ya. Berarti itu ya. Nah, terus kita teruskan lagi kepada itikaf. Walil itikafi syartoni. Ini yang tadi saya terangkan. Itikaf ada 2 syarat. Yang pertama an-niyah, harus niat. Harus niat. Kalau niati itikafi sunnah, nawaitul itikafa sunnatan. Kalau niat itikafnya wajib, ya dinadari tadi, saya niat itikaf yang dinadari gitu. Atau saya niat itikaf wajib, sah. Itu contoh niatnya. Yang kedua syaratnya adalah al-lubthu fil masjid, harus berdiam diri di masjid. Sebatas berapa detik, berapa menit? Nah, di sini dibahas. Wala yakfi fil labsi qadru tumaninah bal ziyadah alaihi bi haitsu yusamma dzalikal labsu uqufan. Tumaninah anteng sedelok niku nek teng salat. Tumaninah itu kadarnya baca subhanallah 1 kali. Jadi kok jenengan sholat sunnah nggih, pengen cepet sholate, sholat kudu pipis misalkan. Sami Allahu liman hamidah tok kadar subhanallah. Allahu akbar ruku subhanallah. Terus sujud subhanallah 1 kali pun sah, dianggap sah. Dianggap sah. Linggih ya ngoten, linggih ya Rabbi fili ya subhanallah tok sah. Kadarnya baca subhanallah Rabbi fili tok wis dianggap sah. Nek tahiyate nggih sampai dumugi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. At-tahiyatu lillahnya yang paling ringkas niku at-tahiyatu lillah. Nek jenengan kan macane at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah nggih, itu paling sempurna, paling sempurna. Paling sithik at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengulangi syahadat lagi di kedua itu sunnah. Tegese melafalkan asyhadu, sing wajib pertama tok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, melafalkan asyhadu anna muhammadar itu sunnah. Ini wajib anna muhammadar. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah pun sah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wis sah salate. Nah, nek pengen cepet dengan lho. Nah niku. Lah niki kadarnya tidak seperti itu. Untuk itikaf ya luwih sithik, aja mung subhanallah tok ya delok tok ditambahi meneh. Nah, kira-kira ya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu batasan paling sithik itu kira-kira. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jenengan tunggu-tunggu wonten sekadar maca itu niat itikaf dianggap sah. Dianggap sah. Wa syartul mutaqifi, sekarang syarat dari yang orangnya. Nih tadi dalam konteks ibadahnya langsung napa istilahnya pun nindaki ibadahnya. Sekarang wonge sing itikaf syaratnya napa? Nah, ada syarat juga. Wa syartul mutaqifi, adapun syaratnya orang yang itikaf yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah kalau kafir itikaf enggak sah. Kalau kafir Kristen atau masjid tengok-tengok. Ya senajan niat ora sah. Nah,
Nomor dua, wa aklun berakal. Maka kalau dia tidak punya akal, wong edan ora sah. Nomor tiga, wa naqaun an haidin. Niki wis maghrib. Insyaallah teruske minggu depan. Semoga berkah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.